Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspawijayanti Yas. Saya mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 191211135. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Bapak Zaki. Ada 10 bahasan yang akan saya bahas, yaitu pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, dakwah sebelum Nabi Muhammad, dakwah pada masa Nabi, dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, lalu dakwah di Indonesia dan Asia Tenggara, dakwah di Afrika dan Cina, dan dakwah di Eropa, Amerika, dan Australia. Oke, yang pertama pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Sejarah dakwah itu adalah gabungan dari kata sejarah dan dakwah yang kemudian dapat kita definisikan sebagai peristiwa masa lalu umat manusia dalam upaya menyerukan dakwah Islam. Kemudian bagaimana reaksi umat terhadap dakwah tersebut. Ruang lingkup dari sejarah dakwah ini adalah perjalanan dakwah dari masa Nabi, sebelum Nabi, sampai masa modern, dan fokusnya pada aktivitas umat dalam menyebarkan agama Islam baik dalam sukar maupun mudahnya. Lalu fungsi dari sejarah dakwah ini yaitu untuk mengetahui strategi perjuangan dakwah para rasul, menentukan sikap dalam berdakwah melalui cermin sejarah, mengetahui maju mundurnya dakwah dari masa ke masa, mengukur sejauh mana pengaruh dakwah dan memprediksi peran Islam di masa mendatang. Lalu ada dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW meliputi dakwah yang dikisahkan dalam kisah-kisah Nabi sebelumnya, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Syu'aib, Nabi Yusuf, dan lain-lainnya. Semuanya itu mengisahkan sejarah dan bagaimana mereka, para rasul terdahulu itu menyampaikan dakwahnya. Cirinya adalah, ciri yang utama pada masa dakwah ini adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hikmah yang dapat kita petik dari dakwah sebelum Nabi Muhammad, yaitu prioritas dakwah adalah tauhid, kesabaran, dan kesungguhan dalam dakwah itu utama, berdakwah dengan cermin sejarah untuk memotivasi umat, dan tegar dalam menghadapi rintangan dakwah. Lalu dalam dakwah struktural selalu menggunakan cara yang baik dan santun. Kemudian ada dakwah pada Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad juga dikenal sebagai uswatun hasanah. Dakwahnya halus, komunikatif, persuasif, dan kontekstual. Beliau menyadari penuh bahwa keberagaman adalah suatu keniscayaan. Dakwah dimulai dari lingkup kecil, kemudian meluas perlahan-lahan. Tak hanya di mimbar, beliau juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Bisa kita lihat dari bagaimana beliau menyebarkan Islam di Madinah. Beliau mengatur perjanjian dan pemerintahan dengan sebaik mungkin. Lalu dari dakwah masa Nabi ini, hikmah yang bisa kita petik yaitu dakwah harus didasari oleh strategi, kontekstual, dan tepat sasaran. Dan diusahakan menggunakan contoh yang baik, kita sebagai contoh yang baik atau uswatun hasanah. Lalu ada dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita tahu, Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin adalah penerus dakwah setelah Rasul wafat. 4 orang ini melanjutkan kepemimpinan setelah Rasul dengan cara musyawarah, yaitu secara demokratis. Dan cirinya, ciri yang bisa kita ketahui dari dakwah ini yaitu mereka memperluas wilayah kekuasaan Islam atau futuhat Islamiyah, sehingga Islam tak hanya ada di Mekah, tapi juga ada tidak hanya di Mekah dan Madinah saja, juga di penjuru dunia. Lalu ada masa dakwah pada masa dinasti Umayyah. Jadi pada dinasti ini berawalnya kepemimpinan yang dipilih bukan dengan cara demokratis, yaitu dengan cara dinasti turun-temurun yang terkesan otoriter. Perluasan ilmu pada kepemimpinan dinasti Umayyah ini antara lain perluasan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Lalu pusat keilmuan pada pembinaan dan pengembangan agama Islam juga ada pada masa ini. Runtuhnya dinasti ini disebabkan oleh moralitas yang jeblok. Lalu ada dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban atau kejayaan Islam dibangun atas ilmu pengetahuan. Ini terjadi pada masa dinasti ini.
Masa keemasan dari Bani Abbasiyah ini terjadi pada masa Harun al-Rasyid, meliputi kemakmuran negaranya, keamanan terjamin, dan luas wilayahnya yang terbentang. Dalam sejarah dakwah Islam pada masa Abbasiyah ini kita dapat belajar bahwa jika Islam ingin jaya, ini bukan hanya soal kuantitas tapi juga kualitas. Lalu ada dakwah pada masa Daulat Utsmaniyah. Sejarah dakwah pada Utsmaniyah ini, Turki Utsmani adalah bangsa Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dan kabilah Oghuz dengan tokoh utama Utsman bin Ertugrul yang berawal dari kerajaan kecil lalu berkembang dan menjadi kekuatan besar. Turki Utsmani memerintah selama 7 abad dengan 38 sultan. Turki Utsmani juga mengalami kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Al-Fatih dengan ditaklukkannya Konstantinopel. Poin utama dari dinasti ini adalah lebih kepada kekuatan kemiliterannya, terlihat dari penaklukan Konstantinopel itu tadi. Lalu ada dakwah di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ciri khas dakwah dalam dakwah di Indonesia dan Asia Tenggara ini adalah dakwahnya yang damai, ramah, dan toleran. Karena Islam masuk di Asia Tenggara tidak dengan jalur perperangan, melainkan dari jalur perdagangan, perkawinan, dan pendidikan yang terkesan damai dan menyenangkan. Lalu dakwah di Indonesia ini kaitannya dengan dakwah Wali Songo. Kisah Wali Songo telah menjadi bagian erat dalam hidup masyarakat Indonesia, khususnya tanah Jawa. Wali Songo berperan besar dalam penanaman akar Islam di Indonesia. Lalu dakwah di Asia Tenggara ini adalah dakwah yang rumpun Melayu. Ciri khasnya adalah ada 3 ciri khas yang utama dalam dakwah di Asia Tenggara ini, yaitu damai, ramah, dan toleran. Islam masuk tidak melalui jalur perperangan tadi, seperti yang saya contohkan tadi. Oke, selanjutnya dakwah di Afrika dan Cina. Dakwah di Afrika pada masa Nabi, umat Islam sempat hijrah ke Ethiopia atau Habasyah pada masa Umar bin Khattab. Ada juga penaklukan Mesir oleh Amr bin As. Penyebarannya melalui tarekat, sufisme, dan perdagangan. Di Afrika Utara, Islam dibawa oleh kelompok Khawarij. Modern ini secara data mayoritas Islam ada di Afrika Utara, sedangkan Kristen ada di Afrika Selatan. Lalu di Cina, Islam masuk melalui jalur perdagangan. Ada juga jalur kekuasaan, militer, pendidikan, dan tasawuf. Pedagang Muslim berdagang dari Jazirah Arab hingga ke Cina. Pada sejarahnya, dulu pada zaman Utsman, ada delegasi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dipersilahkan mengembangkan agama Islam di sana. Oke. Ada hikmah dalam dakwah di sini, yaitu Islam di Afrika dan Cina menunjukkan bahwa Islam tidak diskriminatif soal warna kulit. Dakwah tidak rasis, dan ini menjadi kunci utamanya Islam diterima di Afrika. Lalu yang terakhir ada dakwah di Eropa, Amerika, dan Australia. Berbicara soal Islam di Barat, Eropa, Islam masuk ke Eropa melalui Panglima Tariq bin Ziyad, seorang keturunan Afrika yang menaklukkan Spanyol. Spanyol diduduki Islam sejak Bani Umayyah pada masa Al-Walid. Jadi upaya penaklukan Eropa ini sudah lama terjadi. Tantangan dalam dakwah di sini yaitu Islamfobia yang sampai sekarang pun masih ada mungkin. Lalu di Amerika, Islam masuk dari jalur perbudakan, berkembangnya tidak lepas dari peran Malcolm X. Dan di Australia Islam masuk dibawa oleh imigran Timur Tengah, cukup diterima baik di sini. Masjid dan kajian-kajian keislaman bisa berlangsung dan perspektif mereka cenderung lebih terbuka. Mungkin cukup itu ulasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.